tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terima dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami berbuat, hapuskanlah itu supaya tidak terhalang dalam kami menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semuanya yang menjadi firman Tuhan buat kita pada siang hari ini, yaitu yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai ayat kelima dengan judul kasih yang tidak pernah menyerah. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara sekalian. Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 5 dengan judul berikut, pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang anak di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatan. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang, tetapi darimu adalah dari perempuan Sunda. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya. Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini adalah salah satu bagian Alkitab yang menggambarkan pergumulan hubungan Allah dengan umatnya dalam bahasa yang sangat emosional. Tuhan berbicara kepada Israel melalui gambaran pernikahan yang rusak, hubungan yang seharusnya dijaga dengan kesetiaan, namun telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Melalui teks ini, kita melihat dua hal sekaligus, yaitu kerasnya teguran Tuhan terhadap dosa, tetapi juga di dalamnya kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah. Firman hari ini mengajak setiap kita untuk melihat kondisi hati kita dan menjawab panggilan Tuhan yang setia, meski kita sering tidak setia. Dalam konteks ini, pada masa Yeremia, bangsa Israel hidup dalam penyembahan berhala, kemunafikan rohani dan ketidaktaatan. Mereka datang beribadah kepada Allah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka mencari perlindungan kepada bangsa-bangsa lain, membuat perjanjian politik dan mengikuti praktik-praktik kafir yang menghancurkan, yang merusak iman mereka. Yeremia dipanggil untuk menyampaikan pesan yang tidak mudah, bahwa Israel telah meninggalkan Tuhan seperti istri yang meninggalkan suaminya dan mengejar kekasih-kekasih lain. Namun di balik semua dosa itu, Tuhan tetap membuka pintu untuk kembali. Inilah Yeremia 3 ayat 1 sampai 5 ini kita akan membahas 5 poin penting, yaitu yang pertama letaknya kesetiaan. Seperti yang sudah kita baca pada pasal ayat yang pertama, yaitu dalam ayat 1 menggunakan ilustrasi hukum perkawinan Israel kuno, yang dimana seorang istri yang meninggalkan suaminya dan menikah dengan pria lain yang tidak mungkin kembali lagi. Namun Allah memakai ilustrasi ini untuk menunjukkan bahwa Israel telah melakukan hal yang lebih buruk. Mereka tidak hanya meninggalkan Tuhan sekali, tetapi berkali-kali kepada banyak kekasih, yaitu dengan penyembahan berhala dan kepercayaan asing. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya dosa dan ketidaksetiaan rohani. Dalam kehidupan sekarang, bentuk kesetiaan itu tampak ketika kita lebih memberi prioritas pada hal lain selain Tuhan, entah itu uang, ambisi, pekerjaan, hiburan, atau keputusan yang kita ambil tanpa melibatkan Tuhan. Ketika hati kita terbagi, kesetiaan kita kepada Tuhan mulai retak. Yang kedua yaitu kebiasaan dosa yang dibiarkan. Dapat kita lihat pada ayat
panggilan darurat spiritual. Yang terakhir yaitu bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah dapat kita lihat pada ayat yang kelima, di mana ayat kelima ini menggambarkan respon Tuhan yang mengejutkan. Meskipun Israel keras kepala dan melukai hati Tuhan secara berulang kali, Tuhan bertanya, apakah kamu tetap selamanya? Ini bukan pertanyaan kemarahan, tetapi ungkapan hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan menegaskan bahwa sekalipun Israel terus melakukan yang jahat, Dia tetap membuka pintu pertobatan. Inilah inti kasih Tuhan. Kesabarannya tidak habis, pengampunannya tidak terbatas, dan kasih-Nya tidak ditarik kembali. Tuhan ingin kita kembali bukan karena layak, tetapi karena Dia mengasihi dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Saudara-saudara yang saya kasihi, Yeremia pasal 3 ayat 1-5 ini sangat relevan bagi kita karena kita dipanggil untuk memeriksa apakah ada kesetiaan yang mulai retak, mungkin waktu dalam ibadah doa, iman, hubungan dengan Tuhan, atau pilihan-pilihan hidup yang tidak lagi menempatkan Tuhan di pusatnya. Kita juga diingatkan agar kita membiarkan dosa menjadi kebiasaan yang membuat hati keras. Jika hari ini kita merasa mengalami kekeringan rohani, Tuhan tidak ingin kita tetap seperti itu. Tuhan memanggil kita untuk kembali seperti seorang bapa yang menantikan anaknya yang pulang. Tuhan ingin memulihkan hubungan, menghidupkan kembali iman kita, dan memberi damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia pasal 3 ayat 1-5 ini memperlihatkan bahwa manusia sering tidak setia, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Letaknya kesetiaan kita tidak membuat Tuhan meninggalkan kita, justru Ia memanggil kita dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Hari ini jika kita merasa jauh dari Tuhan, firman ini mengajak kita untuk kembali. Pintu Tuhan belum tertutup, kasih-Nya tetap terbuka. Ia rindu menyambut kita kembali dalam pelukannya. Kiranya kita merespon panggilan tersebut dengan hati yang rendah dan kerinduan untuk setia kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa dan pelanggaran yang terbuat, sekali itu supaya tidak terhalang dalam kami menerima